Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azim sultanik wa lahu ma sakana fil laili wan naharu huwas samiul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita pada hari ini, malam Ahad, Pak ya? Malam Ahad, malam Sabtu. Malam Ahad, tanggal 14 bulan Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2024. Hari ini peringatan kemerdekaan yang ke-79. Maka hari ini ulun membawa surban merah putih, Pak. Mengingatkan kita pada negeri yang tercinta sudah 79 tahun usianya. Bapak, Ibu rahimakumullah. Mungkin berapa tahun Ustaz? Kada pertemuan kita. Bisa 5 tahun kalau lah kira-kira lah. Tapi ulun bahagia Ustaz kita, imam kita kan betua-tua Pak ya. Beberapa tahun menulun alhamdulillah lucut benar sudah. Tapi mudah-mudahan datangnya sakit itu merontokkan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang apa? Tentang beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior nih, ahli Al-Quran. Huzil Quran bi arba'ah. Ambil Al-Quran kepada 4 sahabatku, kata Nabi. Ibn Mas'udin, wa Mu'az bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Salim maula Abu Huzaifah. Jadi guru-guru Al-Quran pertama di kalangan sahabat 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abu Huzaifah. Salim itu mantan budaknya Abu Huzaifah. Tapi dia ahli Al-Quran. Nabi tunjuk dia sebagai guru Al-Quran. Bahkan Salim maula Abu Huzaifah setelah berdirinya Masjid Nabawi, Nabi menunjuknya sebagai imam tetap Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun pada saat Nabi ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud ahli Al-Quran, sahabat senior. Suatu hari aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ayyul amal ahabbu ilallah. Amal apa wahai Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua amal ibadah itu Allah cintai. Tapi ada amal-amal khusus yang istimewa kecintaannya.
Kalau kita tuh mencintai seseorang atau anak-anak kita bahkan, tapi ada yang rasa istimewa karena dia taat. Maha suci Allah Ta'ala kita contohkan kepada makhluk. Tapi Ibnu Mas'ud bertanya tentang amal-amal yang paling dicintai Allah kepada Nabi, dan Nabi pun menjelaskan apa di antara amal-amal itu. Maka Rasul berkata, as-salatu ala waqtiha. Mengerjakan sholat pada waktunya. Hari ini kita sadari atau tidak, kita baru melakukan sesuatu yang Allah sangat cinta kepada kita. Kita lakukan sholat maghrib tepat waktu di mana azan berkumandang. Ini adalah kecintaan yang tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti sholat isya juga kita tidak mau ulur-ulur waktu. Maksudnya kada sampai tengah malam. Bahkan kalau sholat isya itu satu-satunya sholat dari 5 waktu sholat yang boleh terlambat. Yang boleh terlambat. Bahkan sering Nabi melaksanakan sholat isya itu datang Masjid Nabawi, sahabat pada tertidur semua. Artinya apa? Sudah tengah malam. Tapi jika tidak musyaqqat, tidak sulit kepada umatku, aku akan suruh sholat isya itu dilakukan di waktu-waktu akhir. Tapi sulitnya apa? Karena kau berjamaah lagi. Orang pada guringan di rumah jam 1 umpamanya kita bisa. Nah itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, adakah yang lagi ya Rasul? Qultu, aku tanya. Kalau aku tanya sum'ai, adalah lagi amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau aku bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sum'ain, ada lagi kah wahai Rasul? Maka Nabi menjelaskan yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Ada 3 amal utama. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Artinya apa jamaah sekalian? Tidak berlebihan kalau kita mengatakan baru saja kita melakukan satu ibadah yang Allah cintai kepada kita. Satu ibadah yang Allah cintai kepada kita. Lebih-lebih ibadah sholat yang kita laksanakan dengan merujuk kepada contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Kapan kita melihat Nabi salat? Kada pernah kita melihatnya. Tapi melihat Nabi salat itu bukan dengan mata kepala. Melihat Nabi salat itu dengan ilmu. Kita pelajari kaifiat salat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sampai kepada kita. Apa yang tertinggal dari ajaran Nabi kepada kita hari ini? Kada ada. Maka bersyukur Rasul itu punya sahabat yang cerdas luar biasa. Kecerdasan sahabat tidak dibantu seperti kita hari ini. Ulun mau buka satu hadis tek picik HP keluar, itu ada alat bantu. Kalau kecerdasan sahabat itu tidak ada alat bantu. Tapi satu pun dari amal Nabi tidak ada yang tertinggalkan. Sampai jenggot Nabi bergerak-gerak di waktu membaca bacaan sholat, itu pun diceritakan. Sekalipun kepada kita tidak perlu menggerak-gerakkan jenggot kita di waktu sholat. Tapi itu diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai putihnya pipi Nabi yang kanan dan putihnya pipi Nabi yang kiri diceritakan oleh sahabat. Aku melihat putihnya pipi Nabi di waktu Nabi salam. Di waktu Nabi salam. Dan ini satu kaifiat dari ibadah salat kita. Satu kaifiat. Kalau kita salamnya pelit,
Pasti kada kelihatan putih pipi. Umpamanya kayak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kada kelihatan ya di belakang. Putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut para ulama, Nabi sallam hampir tersentuh jenggotnya ke bahu sehingga terlihat putihnya pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kecerdasan para sahabat Nabi. Kaifiat Nabi, kaifiat salat yang Nabi kerjakan dari takbiratul ihram, tahrimuhat takbir wa tahliluhas salam sampai kepada kita hari ini. Salat itu dimulai takbir dan ditutup dengan salam. Kada ada yang perlu dirubah dari gerak, bacaan dan hati kita. Karena kita merujuk kepada satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Ini hadis ini mengunci kita. Kuncinya apa? Jangan dikurangi, jangan dilebihi yang Nabi ajarkan itu. Yang paling banyak tuh lebihnya apa, Pak? Bacaannya. Bacaan-bacaan dalam salat paling banyak dilebih-lebihkan. Lebih-lebih lagi kalau bacaan sesudah salat. Sesudah sholat itu apa? Zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, lengkap dengan riwayat-riwayat yang tidak diragukan kesahihan. Kada terlalu panjang, pendek-pendek aja. Tapi kadang-kadang sholatnya begitu cepat dan zikirnya lawas benar, sambung menyambung menjadi satu. Padahal semua kalau bentuknya ibadah tuh kita kada boleh merekayasa. Karena kita tidak ada hak untuk menentukan satu ibadah. Ibadah itu yang berhak menyampaikan Allah dan Rasul. Kaifiatnya pun Allah dan Rasul. Kalau ibadahnya dari Allah dan Rasul, kaifiatnya dari Allah dan Rasul, fadilatnya dari Allah dan Rasul. Hari ini saatnya kita melihat di media-media sosial. Oh, kalau berzikir seperti ini yang didapat. Kalau baca salawat ini didapat. Salawatnya itu yang kita dengar ngeri, Pak. Tapi fadilatnya urusan fulus, urusan duit. Lalu kita siap mengamalkan. Padahal itu satu amalan yang tidak berdasar. Ya Rabbi ya Kudus, sahillan nabil fulus. Kertas merah yang mulus-mulus. Lucu kita mendengarnya. Kita coba untuk perhatikan itu. Itu satu penghinaan kepada Allah dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap amal itu dilandasi dengan ikhlas, bukan dilandasi dengan fulus, dilandasi dengan keikhlasan. Allah memberi kita lewat apapun itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, menyempurnakan kaifiat ibadah salat ini sangat berat kita. Kalau kita kadang mengkaji secara benar apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Padahal jangan pun salatnya yang dari salam, dari takbir sampai salam. Bacaan yang kita baca di sekitar salat yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi itu mengundang pengampunan Allah yang begitu besar. Nabi SAW pernah bercerita dalam sebuah hadis yang sahih, atanil lailah tabaraka wa ta'ala, satu malam aku bermimpi bertemu dengan Allah Ta'ala fi ahsani surah, pada rupa yang terindah. Karena boleh kita bertanya, kayak apa indahnya rupa Allah Ta'ala. Dan Nabi pun tidak meneruskan lagi penjelasan. Atanil lailah tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Aku melihat bermimpi Allah, bertemu dengan Allah pada rupa yang terindah. Cukup. Kita dikunci lagi dengan satu akidah bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak umpama sesuatu. Kadang kalau kita bayangkan, kadang kalau kita bertanya, kayak apa? Gagahnya, bagusnya rupa Allah Ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mimpi itu bertanya kepada aku. Bismillah. Pak permisi ulun minum. Ya Muhammad, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, tahukah kau apa yang dibicarakan malaikat di langit sana? Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi pertanyaan yang Nabi tidak tahu. Qul innama ana basyarun laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa Nabi itu adalah manusia yang pandangannya terbatas. Di balik dinding Nabi kadang melihat. Tapi satu saat Nabi melihat pada saat Allah bukakan hijab. Itu keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, hamba kada tahu. Hamba kada tahu ya Allah apa yang terberbincangkan malaikat di langit sana. Kemudian wa yadu ayadahu fi katibai. Allah letakkan dua telapak tangannya di dua bahuku. Dua telapak tangan Allah diletakkan di dua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi di tauhid kita harus bicara. Jangan membayangkan telapak tangan Allah tuh punya jari 10 kayak kita, kiri dan kanan. Amun kada 10 berapa jari Allah Ta'ala? Makin jauh kita bertanya tentang itu, makin terjadi kesesatan besar. Berbicara tentang tauhid yang datang dari Al-Quran dan datang dari Rasul, tidak pernah kita ragu. Kecuali kita mendengar dan kita membenarkan. Diletakkan Allah tangannya di dua bahuku, maka terasa dingin jantungku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dada ini terasa dingin. Kemudian setelah itu terbukalah pandanganku ke langit, ke bumi, kemana aja. Apa yang terjadi di muka bumi dan di langit, aku sudah tahu. Artinya apa? Allah meletakkan dua tangannya di bahu Nabi itu, sekaligus Allah membukakan hijab. Allah membukakan dinding. Ini betul-betul Allah yang membukakan. Amun kita tuh piragah tahu, padahal kita kada dibukakan apa-apa. Piragah tahu, menebak-nebak, kadang-kadang tebak-tebak tuh kena, kadang-kadang lepas. Apabila kena, lalu banyak yang percaya. Allah balik bertanya lagi kepadaku, engkau tahu, wahai Muhammad, apa yang dibicarakan malaikat di langit sana? Maka aku katakan, ya Allah ya Rabb, na'am, hamba tahu. Hamba tahu. Apa yang malaikat bicarakan di langit sana? Bil kafarat wad darajat, kata Nabi. Malaikat berbicara tentang pengampunan besar dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Pengampunan besar dosa-dosa kita. Dan derajat tinggi diangkat oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Heboh malaikat. Ini dicari Pak amal yang seperti ini nih. Malaikat heboh membicarakan besarnya pengampunannya. Kemudian Nabi menjelaskan al-kafarat, pengampunan itu apa? Al-muqsu fil masjid ba'da salah. Itu yang pertama. Duduk di masjid bertahan setelah sholat. Jangan dibiasakan begitu salam langsung angkat kaki. Setelah salam duduk paling 10 menit. Paling jauh 15 menit sudah selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Ya zal jalal wa ikram. La ilaha illallah wa la syarikalah. Jika salat maghrib, salat subuh 10 kali. Kemudian apa? Allahumma la mani alima. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Apalagi ayat kursi. La tadajar Nabi, jangan lupa baca ayat kursi setiap itu berikul salatin. Setiap selesai salat. Lam yamna' min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa melarang pada satu saat Allah memasukkan dia ke surga. Karena dia mengamalkan ayat kursi itu 5 kali sehari. Setiap selesai salat baca ayat kursi. Setiap selesai salat baca ayat kursi. Salat wajib tentu. Allah akan masukkan dia ke surga. Dan tidak ada yang bisa menghalang, memang Allah pemilik surga. Tapi kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia belum mati. Illal maut, kecuali
mati. Oh kalau kayak itu baik mati berdahulu. Nah ini lain lagi urusannya. Nah hendak mati berdahulu tuh mendahului takdir. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku mencintaimu. Nikmatnya hidup bersama Rasul. Wa usika, dan aku berwasiat kepadamu, Allah tada'anna fi kulli duburi kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita baca bapak-bapak. Tidak pernah kita tidak membaca ini. Nilainya luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Pengampunan yang besar. Di samping doa-doa, dalam zikir kita yang begitu banyak. Dalam zikir itu begitu banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya, pengampunan yang kedua apa? Wa qasrul khata' 'alal masjid, membanyakkan langkah menuju masjid. Kita rame-rame mencari rumah dekat masjid. Ternyata supaya mendengar qomat. Jadi turunnya waktu qomat sampai ke masjid sudah masbuk. Yang jauh-jauh sudah siap di saf-saf pertama. Membanyakkan langkah menuju masjid. Ini mengampuni dosa. Satu langkah mengampuni dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat. Yang ketiga Rasul sebutkan isbaghul wudu indal maqari, memperbaiki wudu pada saat dia tidak suka berwudu. Apabila Pak nang kada suka berwudu tuh, namun tengah hari bulan puasa 10 kali hakun kita bodoh. Tapi nang baudu kada suka itu apabila di tengah malam harinya hujan-hujan, tagatuk banyu aja dinginnya luar biasa. Di waktu itu dia lakukan wudu dengan ketulusan, bukan dipaksa, dengan ketulusan. Maka ini besarnya pengampunan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman waktu itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Fa'in fa'alta dzalik asya bi khairin wa mata bi khairin. Muhammad, jika dilakukan itu yang 3 macam nih, maka dia akan mendapat kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Yang kita mintakan itu hidup baik, mati baik. Ada yang berpikir hidup baik tapi mati tidak baik. Ini kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Apabila kita berusaha untuk hidup baik, kita juga berusaha untuk mati yang baik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini amal di sekitar sholat bapak-bapak. Belum lagi amal di dalam sholat. Ibadah yang kita kerjakan di dalam sholat. Maka kenapa Imam Syafi'i rahimahullah selalu menganjurkan apabila baca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan. Dibaca satu ayat. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan Imam Bukhari, apa yang Nabi sampaikan? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Pas-pasan, lain kayak imam kita, nikmat kita di belakang. Maka pada saat kita mengatakan alhamdulillah dalam salat kita, apa kata Allah Ta'ala? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah sahut lagi, wa asna alai abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah sahut lagi, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sahut lagi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Itulah antara aku dan hambaku. Iyyaka na'bud, itu milik hambaku. Hambaku menyembahku. Wa iyyaka nasta'in, aku akan menolongnya. Hadza baini wa baina abdi. Bapak, kalau kita merenungi hadis ini, tegakah kita mulai basmalah sampai waladhdallin satu nafas?
Bicara lawan RT aja diatur tata krama yang baik. Bicara lawan Pak Lurah aja diatur tata krama yang baik. Pada saat Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdialog mesra, lihat jawaban Allah itu mesra Pak dialognya. Hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkan aku. Ini tiap ayat dalam suratul Fatihah, kecuali pada ayat yang terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua ayat yang terakhir itu satu jawaban. Satu jawaban. Sehingga banyak orang yang mewasal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal-hal yang demikian lebih menjadikan ibadah yang kita kerjakan, terutama sholat yang paling Allah cintai dari amal-amal kita, menjadi baik. Di samping kaifiat sholat, kadang ada orang berbeda dengan kita, selalu kita mending, oh tuh pada tahu tuh berbeda dengan kami, padahal kita yang sebutingannya tahu. Dari 13 rukun salat itu kaifiatnya tidak pernah Nabi melakukan dengan satu cara, bapak-bapak. Takbir dari dua cara yang masyhur. Nabi mengangkat kedua tangan berdekatan dengan dua bahu atau berdekatan dengan dua telinga, dari dua riwayat yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau kayak ini kada dari riwayatnya Allahu Akbar, kada dari riwayatnya, atau Allah kada diangkatnya, tangan kada diangkatnya. Allah, oh, pelit dan mengangkat tangan. Artinya dari takbir saja boleh berbeda antara imam dan makmum selama dalam konteks sunnah. Dalam konteks sunnah. Sedekap, sedekap dari 4 mazhab berbeda, Pak. 4 mazhab. Kita masyhur Imam Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. 4 sedekap. Lamun 4 mazhab itu sama, Pak, yang kiri di bawah, yang kanan di atas, tapi letaknya yang berbeda-beda. Kalau Bang, ada mazhab yang kanan di bawah, kiri di atas, itu mazhab kada tahu. Tetap yang kiri di bawah, kanan di atas. Imam Abu Hanifah diletakkan di atas, surah di atas pusat. Allah Akbar. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, banyak banget kita melihat nih. Namun kita di kandangan, tangan di pusat nih bisa berangsur sedang sakit paru atau sholat. Itu. Padahal itu ada aturannya dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada yang diletakkan di atas dada. Tapi jangan terlalu tinggi, ketinggian menyentuh dagu. Artinya silahkan itu berbeda asal dalam konteks ajaran Nabi Muhammad SAW. Lamun nang kada ada di ajaran Nabi, banyak juga kelihatan Allahu Akbar. Kesini tangannya. Pian paham aja menang kesini nih. Orang banyak visi pehumaan di sini nih parah. Jadi kaifiat salat ini penting. Apalagi dalam salat yang belakangan kita datang, orang lain udah selesai, ada satu orang yang belum selesai, ikut kita dengan yang belum selesai itu. Berarti makmumnya satu. Kayak apa kondisi makmum satu dengan makmum dua? Di waktu Nabi menjadi imam, Jabir bin Abdullah di sebelah kanan, radhiyallahu an, maka Jabir bin Abdullah mendekatkan Nabi sejajar. Bolehlah berdiri sedikit pala. Makmum satu di sebelah sini. Pada saat belum menjadi imam, datang Pak Taufik. Pak Taufik kadang perlu menggawin karena kita sejajar. Nah, di waktu Nabi membawa makmumnya Jabir bin Abdullah, datang lagi Jabbar bin Sakhar.
yang satu. Sahabat yang satu ini berpikir karena belum diajarkan, berarti aku makmum yang kedua di sebelah kiri. Ya, ini makmum kedua di sebelah kiri. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang Nabi sunahkan. Maka Nabi melepaskan dua telapak tangannya, menekan sahabatnya ke belakang berdua. Asal jangan ke belakangan berdua itu banyak. Luar biasa kefiat-kefiat yang seperti ini. Silakan, makasih. Jarang kita mempelajari. Terlambat datang, ada makmum satu di samping imam. Nang digawilnya imam. Hendak 4 masbuk. Nang digawil itu makmumnya. Jangan imamnya. Supaya makmumnya mundur. Ini ada orang belakang lagi nih. Mundur makmum. Tapi yang digawil kada mengerti juga. Kenapa aku dikiranya jadi imam, jadi begawil-gawilan. Kefiat yang ringan, tapi kadang kita pelajari. Kadang kita pelajari bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian, bismillah. Apabila kita berbicara tentang ibadah, terutama apa? Ibadah sholat dan segala ibadah macam-macam. Kita pasti berbicara tentang kemana kita mempersembahkan ibadah itu. Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktu pada waktunya. Sholat tidak akan berarti, puasa kada bernilai, zakat kada bernilai, haji kada bernilai jika kita salah mempersembahkan ibadah itu. Artinya yang kita cari selain daripada kefiat ibadah yang baik, kita menanamkan ketauhidan dalam jiwa kita. Kita tanamkan kebesaran Allah, keesaan Allah dalam jiwa kita. Kita jauhkan sesuatu yang merusak akidah kita. Karena ini penting. Kita mempersembahkan ibadah itu kepada Allah semata. Bukan kepada siapa-siapa. Artinya sebelum kita beribadah, kosongkan segala sesuatu selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi, tiap sore kita baca biasanya Pak. Apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zikir pagi dan petang. Bagus dibawa di mobil-mobil pian. Kada ada mobil di sepeda motor, bawa di sepeda motor Pak. Karena zikir itu bisa di mana kita singgah. Alhamdulillah pian sudah hafal, kada bawa bukuan lagi. Karena ini zikir yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, di mana hari ini manusia lari dari bimbingan-bimbingan yang sunnah ini. Mereka berzikir versi mereka dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dengan cara-cara yang sungguh bertentangan. Ini pagi petang ini zikir sunnah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah tinggalkan itu. Hafal pian, sebulan-bulan aja pian membacanya hafal. Apalagi petang lawan pagi itu sama zikirnya. Yang merubah asbahna wa amsayna. Hanya itu. Jangan tertinggal. Di sini banyak nilai-nilai ketauhidan yang luar biasa. Dalam zikir pagi petang itu dibaca apa? Sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Apa sambungannya Pak? Wa ana abduka wa wa'duka mastata'tu. Di sini aja pian sudah stop. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau yang menciptakanku. Sudah ketauhidan yang luar biasa. Ketauhidan yang luar biasa. Hari ini kita sedih melihat seolah-olah ketauhidan dan akidah ini mundur ke 15 tahun yang telah lalu. Oh, agama kita maju. Coba lihat tauhidnya Pak. Mundur kita luar biasa.
Kenapa? Masuknya paham-paham yang merusak kepada akidah dan ketauhidan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Para kaum sahabat yang ada di Makkah pada saat Nabi menyebarkan agama Islam 13 tahun pada di Makkah, Nabi betul-betul menjaga dan memantau iman-iman mereka. Karena waktu itu belum ada sholat, belum ada zakat. Tapi yang Nabi tanya apabila ketemu, kadang kayak pertanyaan kita, awas kada bertemuan, kemudian berdapatan berapa ini anak, berapa cucu, gitu yang kita tahunakan. Nabi tidak pernah, kecuali Nabi bertanya, bagaimana imanmu hari ini sahabatku? Iman kayak apa? Ya Rasul, iman kami sempurna. Jawabannya memuaskan oleh Rasulullah SAW. Artinya setiap hari, setiap kesempatan, keimanan para sahabat itu di apa? Dipantau oleh Nabi. Sampai di suatu saat Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazurha. Dulu aku larang kalian berziarah ke kubur. Sekarang ziarahlah. Jika larangan itu tidak dicabut oleh Nabi, sampai hari ini kita kada boleh ziarah kubur, Pak. Kenapa Nabi sempat melarang para sahabat yang ziarah kubur? Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam, mereka menyelesaikan masalah di kubur, Pak. Problem anak, problem istri, problem keluarga, problem usaha, berjualan kada tapi laris, kemana melapornya? Ke kubur. Minta bantuan yang ada di dalam kubur. Ini cara ziarahnya jahiliyah. Nabi membekali kita. Setelah Nabi membuka kembali, fazuruha, ziarahlah sekarang. Tapi setelah Nabi perintahkan untuk ziarah, perhatikan 3 macam yang Nabi sampaikan kepada penziarah. Apabila lebih daripada 3 macam ini, kembali ziarah kita kepada cara jahiliyah. Turikul qalbah wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Kau ziarah ke kubur itu untuk melembutkan hati kalian yang keras. Apabila hati rasa keras, bawa ke kubur. Kayak apa kebarang hati yang keras itu? Oh, aku 1 ikam 10, aku hadapi. Itu bukan keras, nekat. Hantu aja mati dikerebutin. Bukan keras hati itu. Tapi keras hati, ujar Allah gawe kada digawinya, ujar Allah jangan digawi, itu yang habis-habisan digawi. Ini apabila terjadi kepada kita, coba kita bawa ke kubur. Lembutkan hati kita. Hati kita sedang keras. Hati kita sedang keras. Kemudian watutmi'ul aina, apabila ziarah kubur, deraikan air mata. Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila berada di areal pekuburan, air matanya berderai, menangis. Salah seorang berkata, wahai Utsman, apabila berbicara tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis, tapi engkau apabila berbicara tentang kubur, berada di areal kubur, kenapa kau menangis? Apa kata Utsman? Ini tempat yang tidak ada teman diskusi. Ini tempat yang tidak ada tempat bantuan. Kepada siapa harus kita minta? Harus kita minta bantu. Di kubur itu sama-sama. Akumullah. Ulun dikirimi jamaah. Ustadz, kayak apa tanggapan pian kisah ini? Sedikit pun kisah, kada panjang, kada kisahnya. Ada seorang ulama dikuburkan dan dia diberikan tempat yang khusus. Kemudian tidak jauh dari ulama itu dikuburkan seorang yang beragama Nasrani. Ujar tukang kisah, ulun mohon maaf, kisah ini jangan diteruskan. Kalau pina ada pin mendengar kisah ini, berarti kisah itu mengeramput. Nya boleh menceritakan mengeramput apabila dibedahkan mengeramput. Nang kada boleh tuh nang bohong tuh dibedahkan benar. Ujar Imam Syafi'i, ceritakan hadis-hadis palsu dan kalian katakan ini hadisnya palsu. Boleh aja lah Pak, ditambah sedikit. Kemudian Munkar Nakir menyiksa seseorang yang dikubur berdekatan dengan wali Allah itu. Saking pukulannya luar biasa, berisik. Nang wali di sebelahnya berisik.
maka ditempeleng sidin mungkar dan nakir. Nah itu makanya jangan dikisahkan lagi nih. Lebih baik bercerita si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ini cerita mengkaburkan akidah, cerita fiktif yang macam-macam. Hari ini terjadi. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena kentalnya khurafat dan tahayul yang ada pada diri kita pada saat sekarang ini. Dan ini perlu benar. Apabila akidah kita kada beres, solat yang paling Allah cintai itu solat yang dipersembahkan kepada Allah dengan kaifiat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu syarat ibadah kita diterima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat 110 lah surah Al-Kahfi. Ayat 110 surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan jika engkau berharap untuk bertemu dengan Tuhanmu, falyamal amalan salihah, hendaklah beramal dengan amal yang salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan pada saat menyembah kepada Allah dengan seorang jauh pun. Bagaimana pendapat ahli tafsir? Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, falyamal amalan salihah, beramallah dengan amal yang salih, wattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang mencontoh kepada ibadah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita melakukan amal itu, tapi tidak mencontoh kepada amalan yang diajarkan Nabi, tidak akan mencapai kepada derajat kesolehan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, jangan menyekutukan Allah dalam menyembah kepada Allah. Apa kata Ibnu Katsir? Wal ikhlas. Orang yang tidak syirik itu ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak syirik. Orang yang syirik itu pastikan ikhlas. Nah, itulah. Jadi syarat untuk diterimanya ibadah, amal soleh, mengikut kepada Nabi, dan ikhlas, mempersembahkan segala ibadah kepada Allah. Raditu billahi rabbiya, hamba ikhlas bertuhan kepada Allah. Wabil islami dina, hamba ikhlas beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan dengan hamba ikhlas Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala. Tapi ini bukan ucapan belaka bapak-bapak, ini perlu pembuktian dalam keseharian kita. 100 kali kita sehari raditu billahi rabbah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu, hamba ridho bertuhan kepada Allah. Tapi apa yang kita lakukan kemusyrikan, maka berantakan segala-galanya, termasuk sholat, termasuk sholat 5 waktu. Sholat yang kita kerjakan akan hancur. Apalagi apapun bentuk ibadahnya, kalau akidah kita tidak benar. Maka bentengi akidah kita. Kalau dulu sahabat Nabi yang jaga, hari ini kita ada yang menjaganya. Dan sering benar terjadi 2-30 tahun yang lewat, dia bersih akidahnya, dia sunnah ibadahnya, sesuai dengan apa yang Nabi laksanakan. Pada saat salah dalam memilih pergaulan, dia kembali kepada keyakinan-keyakinan yang tidak benar, dan kepada ibadah-ibadah yang tidak diajarkan bagi kita. Salat, ibadah yang paling Allah cintai, tapi dengan kaifiat yang diajarkan Nabi, dengan mempersembahkan salat kepada Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan segala bentuk kemusyrikan yang ada dalam diri kita. Hari ini kada ketolongan lagi, Pak. Ulun berpikir sudah kita mundur 5 tahun, 15 tahun ke belakang. Hari ini syirik terjadi di mana-mana, bahkan tidak dianggap sebagai satu dosa. Maka pada saat Allah mengabadikan satu cerita Luqman, di dalam surah Luqman sendiri, apa yang diajarkan oleh Luqman pertama kali kepada anaknya? Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pada saat Luqman berkata kepada anaknya, dan dia sedang membimbingnya, mengajarkannya, anak yang kecil itu, apa yang dia katakan? Anakku, jangan menyekutukan Allah. Sejak kecil kenalkan dengan Allah Ta'ala, biar setelah dewasa
Tidak mudah terombang-ambing akidahnya. Kadang mudah terombang-ambing akidahnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Lebih-lebih hari ini Pak, hendak berangkat umrah, hendak berangkat haji, terjadi subhat-subhat dalam akidah luar biasa. Jangan ziarah ke kubur Nabi dulu, sebelum ziarah ke sini. Jadi 10 juta habis dulu untuk ziarah ke sana, ziarah ke sini. Ternyata setelah ziarah apa? Oh Datuk, biasanya kan Datuk yang dipanggil lah. Nang dalam kubur tuh. Datuk, ulun hendak berangkat haji. Doakanlah mudahan ulun selamat dalam perjalanan. Kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apa jar Allah Ta'ala dalam Al-Quran? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan dengar doa kalian. Jika dia mendengar, dia tidak mampu kabulkan permintaan kalian. Dan hari kiamat nanti dia akan ingkari bahwa bukan dia yang menyuruh kalian berdoa kepada selain Allah, tapi karena kesyirikan kalian. Tuh orang-orang yang kita panggil selain daripada Allah itu akan datang pada hari kiamat. Apa? Menekan kita di hadapan Allah. Ya Allah, hamba tidak pernah perintahkan dia berdoa untuk memanggil nama hamba, tapi dia saja yang syirik kepadamu. Ini Allah yang ceritakan dalam Al-Quran. Sekalipun ayat ini bapak-bapak untuk berhala, tapi berhala itu bukan sekadar kayu yang dipahat, batu yang dipahat berbentuk manusia atau apapun kemudian disembah. Tidak. Hari ini hampir semua menjadi berhala apabila kita tidak memiliki akidah. Pohon rindang, angker jadi berhala. Laut yang hening jadi berhala. Kuburan jadi berhala, Bapak-bapak. Hilang terlindung kepada Allah sampai pada satu saat dia meminta, ya arwahil muqaddasiyah aghisuna, wahai roh-roh suci tolong daku. Apabila Islam itu mengajarkan kita untuk meminta kepada roh-roh suci, apa? Ya Ghaus, ya Umana, ya Ruqaba, ya Nujaba, ya Aftad, ya Ibdal, ya Kutub. Wahai Ghaus, Umana, Ruqaba, Nujaba, Aftad, Ibdal, Kutub, Aghisuna, tolong daku. Belum datakun lon pian. 7 nama itu Asmaul Husna tidak? Kalimantan Selatan. Beliau dipersilahkan membaca doa. Orang setua beliau Pak masih ingat membaca Asmaul Husna itu sampai akhir. Begitu dia mengangkat tangan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, sampai akhir ke-99. Doanya pendek, singkat, padat, tapi semua asma Allah beliau panggil. Ini doa yang diajarkan Al-Quran. Ini doa yang diajarkan Al-Quran. Allah mengancam dalam Al-Quran. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Asy-Syu'ara 213. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kamu berdoa, meminta, beribadah kepada Allah dengan ilah-ilah yang lain. Ada yang disandingkan dengan Allah Ta'ala, makhluk ini. Apabila itu kamu lakukan, kamu akan diazab pada hari kiamat. Ya arwahil muqaddasiyah, bukankah menyandingkan Allah dengan roh-roh suci? Siapapun maksudnya roh suci itu kita kada tahu. Jadi mari kita jangan bertahan pada kesalahan berkepanjangan. Kalau orang-orang tua kita bahari melakukan itu, mungkin karena beliau kada tahu Pak. Allah kada menghukum 3 macam, kada mengerti, lupa, ditekan. Orang di Datuk kita tuh pada kondisi yang pertama, keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Hendak tulak berjuang, diikat di pinggangnya apakah? Kada mengerti. Alamun hari ini kita masih kayak itu, kita akan dituntut. Kajian di mana-mana. Yang berbicara akidah banyak, kita akan dituntut. Lebih-lebih kalau masalahnya, kerusakannya tentang ketauhidan. Karena tauhid itu harus kita
ucapkan di hadapan Allah menjelang kematian kita, dan itu syarat untuk husnul khatimah. La ilaha illallah, itu wajib. Kan ada bacaan selain daripada itu yang didukung oleh hadis yang sahih maksudullah. Kalau jarpian ada bacaan ini silahkan. Ulun kada menemukan hadis yang sahih yang disuruh Nabi ajarkan apabila orang hendak mati kecuali kalimah la ilaha illallah. Qomat pak ya sudah nenek lah. Cukup dulu. Apa ada tanya jawab kah atau subuhkan aja kah? Atau imbas sholat isya? Silakan. Ini waktu kita sudah qomat. Ya, cukup dulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak bagi kita semua. Mari kita memperkuat akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.